Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya Bapak dan Ibu sekalian. Saya akan menunjukkan tutorial singkat tentang cara untuk registrasi akun di Kampus Merdeka kemendikbud.go.id. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membrowsing ya, alamat URL berikut ya, dengan memasukkan alamat ini kampusmerdeka.kemdikbud.go.id ya, _out ya, _login ya. Nah itu. Nah kemudian karena kita belum memiliki akun, maka kita register. Oke. Nah kita masukkan nama ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian masukkan nama lengkapnya di sini. Ya, sesuai dengan yang terdaftar ya di PDDP, tanggal lahir, alamat email, ya. Kemudian setelah itu tulis kembali alamat emailnya dan setelah menginput alamat email, kemudian pilih sebagai dosen, ya. Jadi pilih sebagai dosen. Nah, sekiranya nanti sudah, maka kemudian ya centang di sini ya, dan juga centang yang ada di box ini, baru kemudian klik daftar. Ya, klik daftar. Nah, setelah mengklik ya daftar ini, nanti kemudian ya akan diarahkan untuk mengecek email ya. Jadi makanya emailnya harus email yang aktif ya, karena nanti disitulah yang akan dikirimkan passwordnya ya. Salah satu contoh ya seperti yang saya sudah pernah buat ya. Bisa kita lihat ya, sementara masih loading ya. Jadi setelah kita membuat akun ya, maka nanti kita akan dikirimkan ini ya, aktivasi akun ya yang masuk di email kita. Nah, barulah kemudian ya, setelah kita baca di sini ada passwordnya ya, di sini adalah password. Nah kemudian kita klik, jadi kita copy dulu passwordnya ini ya, kita copy ya, terus kemudian kita klik aktifkan akun ya, aktifkan akun. Nah setelah itu maka alamat email tadi yang kita punya ya, kita masukkan ke sini ya, kemudian password yang kita tadi copy ya dari alamat email kita paste ya, paste di sini ya, seperti itu ya. Kemudian jika selesai ya, baru centang lagi di sini ya, baru masuk ya. Jadi misalkan yang saya punya misalkan hashim@fahutan.unmul.ac.id ya, passwordnya. Oke. Setelah itu kita masuk. Nah, sudah berhasil ya. Jadi kita sudah memiliki akun. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita tidak bisa berhenti sampai di sini saja. Karena kalau kita berhenti sampai di sini berarti kita hanya terdaftar memiliki akun saja. Nah, bagaimana kemudian kita akan menjadi peserta dari kegiatan ini?
Ya, jadi kalau kita lihat ya di sini nanti ada beberapa ya. Nah, ini masih kosong karena memang belum ada ya. Maka kita langsung ke registrasi dosen. Ya, jadi di sini ada opsi registrasi dosen. Nah, ini. Nah, kemudian ya di dalam program kegiatan ini terus kita mengklik pertukaran pelajar. Nah, setelah mengklik pertukaran pelajar, nanti akan muncul ya ada program kegiatan, terus ada pertukaran mahasiswa merdeka angkatan 1 2021. Nah, kita cukup mengklik di sini saja, tidak perlu kita mengklik yang di sini. Ya, kita langsung klik di sini. Oke. Nah, setelah itu ya, ini informasi kegiatannya nanti bisa kita lihat di sini. Ya, kualifikasi misalkan kalau pendaftarnya misalkan tadinya adalah mahasiswa ya, maka dilihat di sini. Kalau dosen juga bisa dilihat di sini. Ya, dosen sebagai pengampu mata kuliah ataupun dosen pembimbing modul Nusantara. Nanti ada dua pilihannya ini ya. Jadi untuk pengajar ya bisa mendaftar di dosen pengampu mata kuliah dan juga bisa mendaftar di dosen pembimbing modul Nusantara. Nah, ini. Kemudian ya kita perlu mengupload ya, kita perlu mengupload file surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi ya, dalam hal ini ya minimal dari wakil rektor bidang akademik ya, kalau bisa dari rektor ya, bisa juga ya. Nah, itu jadi template surat rekomendasinya itu bisa diunduh ya di laman ini ya, bisa langsung kita klik ya. Kemudian ya setelah kita mengunduh surat rekomendasi tadi ya apa mengupload ya surat rekomendasi, kemudian juga kita mengupload resume ya atau CV kita ya, kurikulum kita ya yang kita miliki. Nah, baru kemudian setelah terupload semua, barulah kita registrasi di sini sebagai apa? Apakah sebagai dosen mata kuliah mengajar atau sebagai dosen modul Nusantara. Ya, nah itu. Jadi setelah selesai nanti, misalkan baru kita kirim, ya kirim. Oke, nah itu. Jadi kirim nanti setelah kita kirim, ya maka nanti akan ada lagi di situ muncul, ya kita perlu mencentang, ya sebagai dosen pengajar dan juga komitmen ya komitmen untuk mengupload modul ya di Spada juga. Nah di situ. Cuman beberapa minggu yang lalu ya teman-teman yang sudah mencoba ya untuk upload modul ya di Spada itu sepertinya masih mengalami gangguan ya, tapi tidak apa-apa, kita perlu mencentang komitmen yang pertama saja ya sebagai dosen pengajar di situ. Nah, setelah selesai maka nantinya ya, kita akan terdaftar. Jadi langsung nanti akan muncul di sistem koordinator perguruan tinggi. Jadi nama Bapak nanti yang sudah tadi didaftarkan ini melalui sistem ini, akun ini nanti akan muncul namanya. Ya, jadi kalau namanya belum muncul di sistem yang dipegang oleh PIC universitas, maka berarti belum berhasil ya pendaftaran kegiatannya. Nah, di situ. Nah, kemudian yang penting juga adalah yang perlu diperhatikan adalah di sini perlu kita melengkapi ya, nama ya, tanggal lahir ya, NIK-nya, termasuk juga rekening ya, rekening bank. Nah, rekening bank yang diminta ini ya, jadi informasi terakhir itu wajib mencantumkan rekening Bank Rakyat Indonesia. Ya, jadi wajib mencantumkan rekening Bank Rakyat Indonesia. Nah, itu. Jadi sekiranya misalkan dalam 1-2 hari ini belum bisa, misalkan
menggunakan rekening BRI-nya karena belum punya, ya, maka tidak apa-apa sementara waktu menggunakan bank BNI atau bank lainnya. Tapi perlu diusahakan ya supaya bisa memiliki rekening Bank BRI, karena nanti dana untuk kegiatan ini nanti akan ditransfer ya ke rekening Bapak dan Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian, tutorial singkat terkait dengan mekanisme ya, pendaftaran registrasi akun dan juga pendaftaran program kegiatan ya untuk ikut di dalam kegiatan Merdeka Belajar di tahun ini. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.